Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini kita akan coba menjelaskan perbandingan antara speaker subwoofer yang memiliki coil besar dan juga speaker subwoofer yang memiliki coil kecil ya teman-teman. Kira-kira mana yang lebih cocok kita pilih ya atau kita beli? Silahkan bisa disimak saja video ini tentunya biar kalian juga nggak salah pilih ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, sebagai disclaimer di sini saya hanya sharing ya teman-teman, sharing apa yang saya tahu. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar ya. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini silahkan bisa di skip saja ya teman-teman. Nah, jadi perbandingan antara speaker subwoofer yang memiliki coil besar dan yang memiliki coil kecil ya. Untuk coil sendiri itu menjadi sebuah kontroversi ya teman-teman di dalam dunia audio. Banyak mereka yang bilang kalau coil besar itu lebih bagus daripada yang memiliki coil kecil untuk speaker ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bandingkan ya. Karena memang untuk zaman sekarang untuk speaker itu sendiri sekarang sudah dibekali dengan coil yang memiliki diameter yang besar-besar ya teman-teman. Karena mengejar untuk suara bassnya ya. Nah, sebagai contoh saja di sini ada dua speaker ya teman-teman, yaitu speaker subwoofer dari Legacy ya teman-teman, dan juga speaker subwoofer dari Audax. Nah, untuk Audax sendiri ini tipenya yang 8044 SW4 ya, dan juga yang Legacy ini yang tipe 8962. Nah, untuk kedua speaker ini memiliki ukuran coil yang berbeda ya teman-teman. Untuk dari Legacy sendiri ini memiliki diameter voice coil 2 in, kalau yang Audax ini diameter voice coilnya 1,5 in ya teman-teman, jadi selisih setengah in. Nah, bagi kalian yang mungkin minat dengan kedua speaker ini, kalian bisa cek saja di keranjang bawah ya teman-teman. Nah, jadi selisih setengah in pun itu sangat berpengaruh dengan suara ya teman-teman tentunya. Walaupun ini ukurannya sama 8 in, tapi untuk ukuran coilnya berbeda, maka untuk karakter suaranya pun berbeda ya teman-teman. Dari segi harga pun berbeda, kalau untuk Legacy ini lebih mahal, itu sekitar 300 ribuan, kalau yang Audax ini sekitar 250 ribuan. Kalian bisa cek aja di keranjang ya teman-teman. Nah, jadi untuk coil besar itu biasanya bisa memproduksi suara bass yang lebih rendah atau yang lebih nendang ya teman-teman. Jadi karakter suaranya untuk speaker subwoofer yang memiliki coil besar itu lebih dominan ke bass rendah, dan juga bassnya itu lebih tebal, lebih nendang ya teman-teman. Itu untuk ciri khas dari speaker subwoofer yang memiliki coil besar. Seperti contohnya ini ya teman-teman, Legacy memiliki coil 2 in. Nah, sedangkan kalau untuk speaker subwoofer yang memiliki coil yang lebih kecil, misalkan ini Audax, itu kan ukurannya tadi sudah saya bilang lebih kecil dari yang Legacy ya teman-teman. Itu memiliki karakter suara bisa merespon frekuensi yang lebih lebar. Jadi untuk Audax ini bisa keluar low-nya ya teman-teman. Untuk rendahnya juga dapat, untuk low bassnya juga dapat. Kalau bisa dibilang bahasa gampangannya itu untuk Audax ini gelarnya dapat, terus kemudian jeduknya juga dapat ya teman-teman. Jadi untuk Audax bisa merespon di frekuensi yang lebih lebar. Itu untuk perbandingan yang pertama ya teman-teman tentunya. Jadi untuk coil yang lebih besar itu lebih cenderung ke bass rendah atau bass yang lebih nendang. Kalau untuk coil yang lebih kecil itu lebih respon di frekuensi yang lebih lebar ya. Terus kemudian untuk perbandingan yang selanjutnya, untuk coil yang lebih besar ini tentunya lebih berat buat power ya teman-teman. Kita harus mencari power yang tentunya kuat mendrive si coil besar ini ya. Contohnya di sini Legacy memiliki coil 2 in. Kita juga harus mencari power yang tentunya sesuai bisa mendrive si speaker ini, karena percuma kita sudah punya speaker yang memiliki coil besar tapi untuk power yang kita gunakan itu hanya sekedarnya saja, maka untuk
performa dari speaker ini juga nggak akan keluar ya teman-teman, nggak akan bisa maksimal. Terus kemudian keuntungan coil kecil yaitu bisa menggunakan power kecil juga sudah bisa ya teman-teman, karena ukuran diameternya lebih kecil tentunya ya, jadi lebih ringan buat power ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira pilih mana sih antara speaker coil besar dan coil kecil? Kita kembali ke kebutuhan kita ya teman-teman tentunya. Kalau misalkan kita ingin suara subwoofer kita lebih rendah untuk karakter suaranya, lebih clear lah kayak gitu ya teman-teman, kita bisa beli atau pilih speaker subwoofer dengan diameter coil yang besar, seperti contohnya Legacy ya teman-teman. Nah, terus kalau kita menginginkan karakter subwoofer kita lebih jeduk dapat, kemudian clear juga dapat, maka kita bisa gunakan speaker subwoofer dengan coil yang lebih kecil ya teman-teman. Karena kalau kita menggunakan speaker subwoofer dengan coil besar itu suaranya lebih cenderung ke bass rendah ya teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk box juga mempengaruhi ya, kita juga harus memperhatikan boxnya. Jadi bukan cuman komponen speakernya saja yang kita perhatikan. Nah, jadi itu ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini untuk mengenai speaker subwoofer dengan coil besar dan coil kecil, pilih mana. Untuk pembahasannya seperti itu ya. Mungkin jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan mungkin kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.